Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di video kali ini saya akan membuat video mengenai Body of Knowledge. Adapun dosen pengampu saya yaitu Bapak Abdi Nur Batubara, SPD MPD. Baik, perkenalkan, nama saya Glenn Elizabeth Purba. NIM saya yaitu 32231111050 dari kelas 1C, Stambuk 2022, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Nah, pertama sekali, harusnya kita paham mengenai apa sih itu Body of Knowledge. Body of Knowledge, jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, adalah kerangka keilmuan civics. Civics itu ilmunya PPKN. Nah, PPKN adalah bidang atau program pendidikan. Setiap program pendidikan pasti ada ilmunya. Program pendidikan yang ditransfer PPKN adalah civics. Civics yaitu sebagai ilmunya. Civics memiliki orientasi atau civics sebagai ilmu. Civics sebagai ilmu memiliki orientasi kajian ke arah pembentukan kualitas karakter warga negara yang baik dan cerdas, serta dapat diandalkan. Adapun rumpun keilmuan civics, yang pertama ada ilmu politik. Ilmu politik yaitu kita belajar mengenai pengantar ilmu politik, ilmu negara, politik kewarganegaraan, dan lain-lain. Yang kedua ada ilmu hukum. Contohnya belajar tentang ilmu hukum, hukum pidana, hukum perdata, dan lain-lain. Ketiga ada ilmu filsafat moral. Ilmu filsafat moral contohnya mempelajari mengenai pendidikan nilai dan moral, dan lain-lain. Kerangka keilmuan mempunyai tujuan. Tujuan kompetensi yang hendak dicapai oleh civics yakni ada civic knowledge, civic skill, dan juga civic disposition. Yang pertama kita bahas mengenai civic knowledge. Civic knowledge yaitu pengetahuan warga negara. Jadi, salah satu tujuan belajar pengantar ilmu kewarganegaraan adalah agar pengetahuan kewarganegaraan itu bagus. Nah, yang kedua ada civic skill. Civic skill yaitu keterampilan warga negara. Jadi, tujuan belajar pengantar ilmu kewarganegaraan agar pengetahuan mengenai kewarganegaraan itu bagus. Nah, yang ketiga ada civic disposition. Civic disposition adalah karakter warga negara atau warga negara yang berkarakter. Nah, setelah yang ketiga itu terpenuhi, pasti akan melahirkan beberapa atau 3 hal yang ini. Yang pertama ada civic competence atau warga negara mampu, kedua ada civic commitment atau komitmen warga negara, yang ketiga ada civic confidence atau percaya diri warga negara. Pertama kita bahas mengenai civic competence atau warga negara mampu. Nah, setelah pengetahuan warga negara atau civic knowledge dan civic skill atau keterampilan warga negara ada di dalam diri kita, maka akan melahirkan yang namanya civic competence atau warga negara mampu. Maksud dari civic competence ini adalah kemampuan warga negara atau warga negara mampu. Contohnya, ada seseorang yang pintar atau mampu, maksud saya, seseorang yang pintar dalam bermain alat musik, tapi tidak mempunyai keterampilan atau skill, maka sama saja nanti alat musik yang dia punya itu akan dijadikan pajangan saja, dan pasti akan sulit untuk berkembang atau sulit untuk maju, untuk mengembangkan apa kemampuannya tentang alat musik. Yang kedua ada civic commitment atau komitmen warga negara. Setelah di dalam diri ada keterampilan yang bagus dan karakter yang bagus pula, akan menghasilkan komitmen atau civic commitment. Contohnya, seseorang yang ingin menjadi pemimpin di dalam sebuah organisasi, tapi karakternya kurang, maka dia itu tidak cocok menjadi seorang pemimpin. Nah, tapi kalau dia mempunyai keterampilan dan karakter yang bagus juga, pasti dia akan komitmen
untuk membuat organisasi atau kelasnya itu lebih maju. Nah, yang ketiga ada civic confidence atau percaya diri warga negara. Kalau seseorang itu memiliki karakter warga negara yang bagus dan pengetahuan warga negaranya bagus pula, pasti akan melahirkan kepercayaan diri yang tinggi atau civic confidence. Kita misalkan yaitu ada seorang siswa yang lumayan pintar lah, atau dapat dikatakan pintar. Tapi dia itu sangat malu-malu atau bahkan ragu untuk menjawab pertanyaan dosen. Tetapi sebenarnya dia itu tahu, tetapi lebih memendam jawaban yang dia tahu. Nah, kalau ketiga ini atau civic competence, civic commitment, dan civic confidence itu ada dalam diri kita, maka kita dapat dikatakan sebagai warga negara yang baik dan cerdas, serta dapat diandalkan. Nah, sekian video yang dapat saya buat. Jika ada kesalahan kata dan banyak kekurangan yang ada dalam video saya mohon maaf. Sekian video yang dapat saya buat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.